Itu dulu ya, masukin replaynya juga guys. Nanti guys ada di YouTube ya teman-teman ya. Kita record dulu buat gamenya dan kita lihat dulu permainan yang akan terjadi antara RRQ melawan tim IPOS ya. Untuk gamenya kali ini menurut kalian siapakah yang akan berhasil memenangkan game yang keempat? Kita akan lihat saja. Ada Aussie yang mencoba memakai hero Pance di sana. Halo Kak Echa, welcome. Mencoba untuk mengunci ke arah Purple dengan cepat. Ada Alex yang juga kini sedang menunggu. Ada Blast mencoba untuk melihat keadaan sekitar, menjaga area dengan cepat. Dengan Zura yang kini bermain di bagian bawah dan langsung berhadapan dengan seorang Ra yang mencoba untuk memakai hero Granger di bagian bawah sana. Ada Rans yang mencoba untuk juga memakai hero Kufra ya. Kini sedang mencoba untuk memberikan satu bola lompatan ke arah Blast yang ada di bagian depan. Mencoba akan mengincar dengan satu buah serangan yang terjadi. Blast sepertinya kini terancam. Bagi pertama akan terbuka dengan mencoba untuk datangnya seorang Yas. Ini bakal menjadi masalah. First Bolt berhasil terjadi. Bagi pertama pun berhasil dilakukan untuk pasukan dari tim IPOS. Namun sayangnya pun juga mereka pun harus kehilangan pemain Raja. Menjadi pemain yang kini berhasil juga memberikan eksekusi dengan membalas tadi poin kill yang tadi terjadi ya untuk pasukan dari teman-teman tim IPOS di game kali ini guys. Dengan masih ada penjagaan yang cukup ketat, tapi lihat pertarungan di bagian atas pun juga kini nggak terlewatkan ya. Ada seorang Ki yang mencoba memakai Sun, mencoba untuk berhati-hati menghindari serangan yang cukup membahayakan, apalagi dengan sebuah inisiasi tambah dari seorang Alex yang membuat Ki kini terancam. Untungnya masih berhasil pulang, tapi satu buah lasit sepertinya gagal dilakukan. Seorang Raja masih bisa selamat dan dorongan pun kini terjadi. Blast mencoba mengcover dan hampir saja Rons menjadi pemain yang juga terkena point kill di gamenya kali ini. Dan lihat di bagian bottom lane masih dengan beberapa tembakan. Zura mencoba untuk memposisikan wave minionnya pun masih bisa diplating di bagian bawah sana. Dan Battle Hero Remake kini mencoba dibuka memancing seorang Ra untuk mungkin bisa terpressure di sana. Tapi harusnya Granger bisa nge-pressure terlebih dahulu gak sih guys? Biasanya Granger punya tembak door yang berbahaya ya. Iya, mapnya ini baru guys, sengaja guys. Kalian yang pengen jadi sponsor boleh juga ya teman-teman ya. Nanti kalau kalian jadi sponsor, nama sponsor kalian ada di atas ini guys. Ah, itu kayak Secret Lab dan lain-lain ya. Nanti ada di sana guys. Dorongan terjadi, gagal menyambar ke arah serang Rons yang masih berhasil kabur posisinya. Harus mencoba menjaga area di bagian tengah. Nah, melihat kini ada posisi di masa Raja pun mencoba memberikan beberapa inisiasi di sana. Lava Golem kini akan didapatkan. Namun Kay pun mencoba untuk mendapatkan sebuah kesempatan dengan Raja yang hampir saja dijadikan pilihan. Tapi lihat dengan pengejaran ini juga terjadi. Yans harus sepertinya dipaksakan untuk mundur. Cuman di arah samping ada Implosion yang berhasil terconnect, membuka satu bersamaan full. Namun Satanik juga akan berhasil mengikat seorang Ki yang masih mencoba bergegas untuk berhasil selamat dan mencoba menghindari pertarungan. Namun sayangnya Aussie bersama dengan adanya serang The Kyra yang juga kini harus malah berhasil untuk di take down. Sama-sama kehilangan sesosok jungler, apalagi dengan Turtle. Kita lihat apakah ini bakal memudarkan langsung war dari kedua tim, tapi malah ada ikatan lain yang terjadi. Bahkan sayangnya ada serang pemain yang juga masih tereliminasi dan dipaksakan untuk sang Raja mendapatkan poin kill kedua. Namun sayangnya juga harus membuat nyari pun tumbang dan Vida Strike menjadi masalah. Seorang Alex tergeprek di depan mata serang Blaze di sana. Namun dorongan pun juga malah mencoba untuk dilakukan juga oleh serang Blaze, memberikan ancaman lebih. Untungnya Yans masih berhasil kabur dan recall menjadi jalan terbaik. Tapi lihat dari segi pengambilan ke arah sebuah turtle pun juga kini sepertinya akan langsung dilakukan. Dan Aussie mengambil ke arah sebuah turtle pertama untuk bisa diamankan. Dan menjadi sebuah keuntungan yang tentunya pasukan dari tim RRQ langsung berhasil bisa dapatkan di gamenya kali ini. Lihat dengan beberapa tembakan lain yang juga kini bakal terbuka. Ra mencoba untuk mengguncang Land of Dawn dengan beberapa platingan tambahan dari dirinya. Blast berada di samping dan siap untuk ikut dalam sebuah pertarungan. Di saat Zura ini sedang mencoba untuk mempersiapkan diri. Dead Sonatsa akankah bakal juga dibuka oleh serang Ra untuk bisa memukul mundur pasukan dari tim RRQ. Blast masih jadi garda depan, terus menjadi pahlawan untuk bisa memudahkan pasukan dari tim RRQ dalam melakukan sebuah inflasi. Tapi di bagian top lane-nya ada seorang Alex ya, yang masih mencoba untuk menyambar karena beberapa wave minion yang ada di arah top lane sana. Berikan harapan agar pasukan dari tim IPOS bakal kesulitan. Namun ada beberapa platingan tambahan yang juga kini sepertinya akan dilakukan.
Membuat Alex mencoba untuk memainkan seorang Kay yang kini sepertinya harus membutuhkan bantuan. Tapi di Kairo terlalu dekat. Kini mencoba untuk menjadi pemain yang sebenarnya akan dijadikan sebuah targeting. Point kill dengan Quincer tadi sempat terbuka. Dan sayangnya Aussie begitu baik untuk langsung sing. Dan ternyata ya, bayangan dari seorang Kay ya juga harus hilang di bagian atas sana. Dengan sambarannya juga masih terbuka. Blast eliminasi dan lihat point kill yang kedua pun juga harus terjadi di tangan dari teman-teman tim EPOS. Namun sambaran blasting duet from Zura pun juga harus bisa dihindari sana. Namun Yans ini menjadi pemain yang harus malah ter-takedown ya. Mereka ikut Bewa Nana, betul. Kak Daisy ikutan ya. Kak Daisy open compact guys. Baby ada gak kata Pais? Ada Pais. Pengambil Color Purple pun juga masih bisa diamankan oleh seorang The Kairo yang juga kini masih mencoba untuk mengambil Orange buff. Gap dari segi level juga nggak jauh ya. Dan masih hitungan XP yang tipis-tipis banget sih. Dan menurutku sih dari kedua tim masih akan mencoba untuk bersaing ketat di arah sebuah sarta yang kini bakal diperebutkan. Siapakah yang akan berhasil mengunci sebuah retribution? Seorang Aussie mulai bersiap. Turtle pun berhasil diambil. Dengan Alex yang juga mencoba membuka satu badan Masat Sani. Kalau langsung ke arah serang Rons. Yang kini seperti harus membutuhkan bantuan. Tapi Blazing Duet pun mencoba untuk menyambar. Dan Yans mungkin diamankan. Pick up kedua pun harus terjadi. Namun Rons tereliminasi di tangan dari serang Raja yang kini akan juga berhasil mendukung. Turun di bagian tengah untuk langsung bisa dihancurkan. Key menjadi penghalang, mencoba untuk melakukan sebuah defense tambahan hingga datangnya serang Ra. Juga mencoba membuka beberapa Rhapsody tambahan di bagian depan sana. Namun terikat dengan Devastating Sonic membuat Alex pun mengunci lagi pick up yang pertama di gamenya kali ini. Alex menjadi pemain yang cukup Spartan juga ya, meskipun memang juga harus melihat sih ada beberapa landing yang harus juga dipikirkan karena itu bakal menjadi keuntungan buat teman-teman dari tim EPOS jika mereka malah berhasil untuk hancurin karakter turretnya ya. Apalagi dengan turret yang animasi kini masih nggak terlalu jauh ya. Sama-sama berhasil mendapatkan satu aja dan serangan pun masih terus terjadi. Rons di dalam ancaman masih mencoba untuk kabur posisinya, harus mencoba berlindung di saat Blazing Duet pun juga berhasil untuk membuat Yans pun kehilangan kembali. Dan lihat poin kill kedua pun juga harus dilakukan dengan Rons yang berhasil diamankan. Ternyata ketahuan dan harus di-ganking. Dan Ra harus cukup jauh bermain di bagian tengah untuk bisa menjaga areanya. Dengan kini harus ada Blast yang juga mencoba mendekat. Tapi dari samping ada sebuah Demonstrat Sonic yang juga akan masih berhasil mengikat. The Kairo hampir saja terkena Pantwition dan Tron Rose-nya pun masih harus miss. Dan Key harus tersambarkan dengan satu Implosion. Seperti bukal serang Blaze, tapi mengambil Chorus buff-nya. Zura pun berhasil dapatkan dengan mudah. Dengan Warna yang juga masih akan mencoba untuk dimenangkan oleh pasukan dari tim RRQ. Kita lihat lagi. Kali ini RRQ sepertinya harus mundur terlebih dahulu. Tapi mereka masih mencoba membuktikan bahwa kekuatan tim mereka begitu kuat. Namun juga harus ada pemain yang kehilangan. Dan Zura pun juga kini kembali mencoba membuka satu buah expose dengan satu buah blazing duetnya. Lihat menarik dengan sangat baik. Dan Zura pun lihat ada Aussie yang juga sempat membuka Tron Rose dengan cepat juga. Sehingga ini ngemudarin juga ya skema defense dari teman-teman tim EPOS yang kayaknya nggak bisa berjalan dengan baik ya. Sampai di menit yang ke-8 kali ini mereka harus kehilangan cukup banyak turret ya. Ada 4 turret yang udah berhasil diambil. Dan ini bencana. Itulah terdengar suara stiker dari seorang raja yang sepertinya akan mencoba untuk memperkokoh lagi kedudukan untuk pasukan dari tim RRQ. Serangan kini akan dimulai di bagian tengah. Mungkin bisa mendapatkan ke arah pemain. Lihat di arah samping ada Rons yang kini apakah masih mencoba memasakkan, tapi terkena beberapa serangan. Harus berhati-hati. Namun The Kairo yang sepertinya akan jadi opsi utama. Jadi bencana karena harus tumbang di tangan dari seorang raja. Sementara Blazing Duetnya pun juga harus membuat Ra pun terkena sebuah panis di sana. 2 orang pemain pun hilang. Tersisa 3 orang member dan masih ada sebuah dorongan dari saat seorang Blaze mencoba membuka satu momen Montik. Lihat ini menjadi ancaman besar untuk pasukan dari tim EPOS yang hanya tersisa 2 orang member aja di gamenya kali ini. Dan mereka harus menahan pertarungan yang terjadi. Namun Key memberikan satu buah split push menjadi ancaman lebih untuk Zura yang kini harus berlindung di bagian dalam dan harus mencoba untuk memposisikan ya. Jadi untuk bisa mengambil Karus Bollard yang kini adakah di arah bawah sana. Ada 2 orang pemain yang mulai mencoba untuk memberikan sebuah komitnya.
untuk mengunci Kara Lord-nya yang ada di gamenya kali ini. Butuh duit Mario lumayan 50k. Nah, lumayan bro dari Bang itu ya, dari Bang Demigod guys. Kalau juara 1 guys ya. Kalau juara nih guys. Ian masih mencoba untuk membuka beberapa platingan tambahan, mempoluskan langsung area di bagian tengah. Setelah ada dorongan yang juga kini akan terjadi. Buat Rons pun kini seperti dalam masalah. Harus menunggu serangan Rons untuk bisa kabur. Musuhnya pasukan dari Mipos pun gak punya banyak kesempatan untuk bisa menyelamatkan Rons jika harus malah berhasil diamankan terlebih dahulu. Dan lihat dengan permainan yang juga cukup cepat untuk bisa menjalankan platingan di bagian tengah. Buat 3 wave minion kah? Ini akan mencoba untuk dijadikan alat agar mereka bisa mengamankan langsung sebuah matchnya di game kali ini. 3 orang pemain yang harus diwaspadai. Ada Zura, ada seorang Oishi, begitu juga dengan seorang Bliss yang juga menjadi pemain yang cukup kuat. Raja juga menjadi pemain yang bisa sangat mematikan. 7 pick up sudah berhasil diciptakan, membuat Kay pun kini sepertinya dalam ancaman. Tapi bayangan berhasil untuk dilakukan manuver yang berhasil menyelamatkan dirinya dari sebuah ancaman. Namun turret di bagian bawah pun juga kini akan dihancurkan dengan beberapa tembakan, memuluskan lagi sebuah area di bagian tengah sana. Dan lihat, ada turret yang juga kini akan dihancurkan di bagian top lane. Ada kosong abis ini Bang Santos. Akun gue ditabrak katanya, lo kok bisa? Turret yang ada di bagian atas kini akan berhasil diambil untuk pasukan dari tim hierarki dengan beberapa platingan tambahan. Ada sebuah momen dari Blast yang juga kini akan kami coba diciptakan, momen implosion yang mungkin bisa membahayakan ya buat teman-teman dari tim Ipos. Yang mau VIP masih bisa guys, abis ini donat langsung main teman-teman. Dengan kini harus ada penungguan yang terjadi, menunggu momentum di mana comeback mungkin bisa dilakukan. Tapi lihat, implosionnya masih harus sepertinya ditunggu oleh serang Blast di sana. Dengan turret yang juga perlahan juga akan mencoba dihancurkan di bagian top lane. Akan menjadi turret pertama ya. Di bagian top lane juga udah berhasil dihancurkan. Blast juga pun juga kini mencoba untuk masuk. Ancaman lebih karena Monster Game pun berhasil langsung dilakukan. Dan sebuah double kill juga kini akan terjadi. Namun The Cairo yang menjadi opsi untuk malah ditumbangkan langsung di tangan dari seorang raja. Dan lihat Rons masih harus mencoba untuk kabur. Posisinya nggak cukup baik, bahkan harus terkena satu sedikit hammer. Gak berhasil selamat. Dua pemain tersisa bersama dengan turret yang juga kini bakal dibongkar langsung oleh sang Zura di bagian bawah. Ini membuat ancaman karena dua pemain tersisa dan harus mencoba untuk berhati-hati karena base-nya perlahan mungkinkah berhasil untuk dihancurkan. Namun Blazing 2 dipaksakan dan Zura pun dihentikan. Killing spree Romra pun terjadi dan ini akan menjadi setidaknya harapan ya untuk pasukan dari tim Ipos masih bisa menahan ke area late game-nya. Dan mungkin bisa membuat mereka pun punya kesempatan untuk melakukan sebuah comeback untuk gamenya kali ini. Dengan kita lihat ada seorang Ra yang harus menunggu lagi. Dan dari seorang The Cairo ya harus lebih bisa maksain sih untuk bisa ngambil Kara Lord yang kedua kali ini. Cuma resiko yang kini akan ditanggung bisa membuat The Cairo ya melakukan satu eksekusi dengan baik. Mulai dengan Blast yang kini juga mulai ikut bertempur. Jadi badan di bagian depan langsung menjaga area. Dengan memudahkan juga pasukan dari Merarki untuk bisa mendapatkan karena beberapa buff lain di bagian atas sana. Dan lihat serangannya ini belum mulai dilakukan. Di samping masih ada sebuah kesempatan. Seorang The Cairo pun malah mencoba untuk mengambil ke arah sebuah purple terlebih dahulu. Tapi di area yang lain masih ada beberapa tembakan yang juga terjadi. Dan masuknya seorang pemain kini bakal membuka sebuah masalah penting. Seorang Ki hampir saja dijadikan prioritas untuk langsung bisa diamankan. Ya dengan beberapa war yang juga kini masih terbuka. Dia pun hilang. Ada pemain yang masih mencoba untuk membantu. Dan Rons yang harus menjadi eksekusi kedua yang berhasil didapatkan langsung oleh pasukan dari Merarki. Dan Lordnya pun kini seperti akan langsung diambil. Di saat pasukan dari tim Ipos pun harus disibukkan dengan wave minion yang harus mencoba mereka plating. Dorongan dari Blast tadi sempat terbuka. Meskipun hasilnya pun nihil di bagian sana karena masih belum ada sebuah implosion yang berhasil mengenai member dari pasukan tim Ipos. Nah, lihat posisinya, Lord yang kini ada di bagian dalam masih cukup kuatkah untuk bisa ditahan dengan beberapa pemain yang juga kini mulai masuk. Akan mencoba dibongkar langsung defense dari pasukan teman-teman tim Ipos buat bencana. Namun Rose masih mencoba memaksakan dan posisi Blaze ini harus malah kehilangan sebuah immortality. Namun satu sambaran Blazing Duet pun juga kini berhasil untuk bisa mendapatkan ke arah pemain. Dan bahkan Ripple coba terjadi namun gagal untuk bisa mengunci sebuah maniak.
Mega kill dapatkan Ra yang harus juga dihentikan dan membuat endgame-nya pun terjadi dan harus membuat pasukan dari teman-teman tim RRQ mengamankan langsung gamenya kali dan harus membuat pasukan dari tim Pos pun berhasil untuk dikalahkan. Nah ini ya, gila main sekarang ya. Akhirnya win kata Bang Kite. Kelas Bang Kite. Akhirnya Paviusnya tidak mengecewakan ya teman-teman ya. Tapi Zura yang berhasil malah mengunci. Sebuah MVP untuk gamenya kali ini. Dengan 2 emas lain dari Alex dan juga Raja. Dan 2 silver terjadi di tangan dari OC dan juga Blast. Menjadi combo-combo yang sangat kuat memang. Kalau dari tim RRQ, apalagi dengan Repos yang tertinggal lumayan jauh ya, 10 poin kill mereka tertinggal. Ra menjadi pemain yang sangat-sangat ngebantu banget dari segi serangan, dapetin cukup banyak poin kill, cuman gagal untuk bisa membuat dirinya mendapatkan kemenangan ya. Dengan 3 silver dan 1 coklat di tangan dari serang The Cairo. Durasi pertandingannya 14 menit dengan statistik yang juga kalian bisa cek aja. Dan kita akan mencoba untuk masuk untuk game yang selanjutnya ya. Ada kosong gak bang? Ada guys, yang pengen VIP boleh teman-teman ya. Kita akan coba masuk untuk game selanjutnya, yaitu adalah game yang kelima guys. Semoga bisa lebih seru lagi guys. Let's go!